Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya, dalam keadaan baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Angkat. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sebelum memulai aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar semuanya sesuai dengan harapan kita ya. Baik, akan Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hafiz. Kenapa Hafiz? Izin. Terus siapa lagi? Humairah. Izin. Siapa lagi? Ayla. Kenapa Ayla? Sakit. Ada lagi? Sudah. Ya. Semoga teman kalian yang hari ini sedang sakit, semoga segera sembuh ya, agar dapat berkumpul lagi dengan kita. Dan semoga yang sedang ada keperluan, mudah-mudahan dilancarkan segala keperluannya ya. Amin. Ya. Untuk ya, sebagai rasa cinta nasionalis kita terhadap bangsa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Hafalkan semuanya ya. Sebentar. Ya, biar semangat, alangkah baiknya kita semuanya berdiri ya. Kami berbakti padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Satu kali lagi ya.
Ya, silakan duduk kembali. Baik ya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang aljabar ya. Mungkin materi ini baru kalian pelajari ya, karena di SD belum pernah ada ya. Tapi pada dasarnya sudah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, di dekat kalian. Nah, contoh-contoh seperti ini ya, aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, di situ ada yang sedang berbelanja di supermarket. Terlihat ada apa di situ? Ada apa aja? Ada buah-buahan di situ ya, ada apel, jeruk dan sebagainya. Nah, apel, jeruk itu ya dalam aljabar bisa dilambangkan dengan variabel. Variabel itu ya. Ya, kemudian ada lagi yang di atas sama ya, di situ mungkin gambarnya kurang jelas ya. Ada beberapa keranjang ya di situ. Kemudian ada ayam dengan apa itu? Ayam dengan bebek, ayam bebek. Ayam misalkan kita misalkan dengan A, bebeknya kita misalkan B. Nah, itu namanya variabel ya. Baik, biar kalian lebih paham lagi, mari kita saksikan bersama ya video pembelajaran tentang bentuk aljabar. Kesemutan bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B neurotropik. Neurobion atasi kerusakan saraf. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Nisa dalam video Ya. pembelajaran. Baik, kita saksikan bersama ya. Apa kabar adik-adik? Semangat, semua sehat-sehat ya. Nah, dalam Kelihatan. video kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan subbab materi mengenal bentuk aljabar. Jadi kita akan bahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, dan contoh soal. Tidak berlama-lama, adik-adik simak ya penjelasannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Tohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Tohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Tohir membalas, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik berkata saja, "Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Nah, dalam percakapan tersebut, terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Tohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyatakan banyak buku yang ia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Tohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Tohir itu menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Bentuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Tapi kita masih belum tahu kan berapa isi yang ada di dalam kardus. Jadi kita misalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Berarti X sama dengan 10 menjadi 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3. Menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasinya kan X sama dengan 10. Berarti satu kardus ada 10 buku di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada satu kardus lagi berarti ditambah 10 buku lagi kan?
Menjadi total sudah ada 20 buku untuk 200. Dan ditambah dengan 3 buku menjadi total ada 23 buku. Jadi untuk simbol X bisa mewakili sekarang bilangan. Misalkan jika X sama dengan 14, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3. Jadi kita ganti nilai X sama dengan 14 menjadi 28 ditambah 3 sama dengan 31. Dengan ilustrasinya berarti satu kardus ada 14 buku. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ada 14 buku di dalam kardus. Nah, di sini ada 2X berarti 2 kardus buku. Sehingga ditambah satu kardus lagi berarti ditambah 14 buku lagi kan? Menjadi total buku sama dengan 28 buku. Kemudian ditambah dengan 3 buku lagi menjadi total ada 31 buku. Jadi, perlu adik-adik ingat bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Kalau X sama dengan 10 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 23. Dan kalau X sama dengan 14 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 31. Sampai sini paham kan adik-adik? Nah, pada cerita sebelumnya 2X ditambah 3 merupakan salah satu contoh bentuk aljabar dan unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar tersebut yaitu ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi seperti apa itu unsur-unsur pada bentuk aljabar? Sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. 2X merupakan suku dan 3 juga merupakan suku. Jadi, yang memisahkan setiap suku itu yaitu bisa operasi tambah, kurang atau selisih. Nah, bentuk aljabar 2X ditambah 3 mempunyai dua suku, yaitu 2X dan 3, atau disebut binomial atau suku 2. Kalau misalnya bentuk aljabar cuma terdiri dari satu suku, seperti X, 2, 2X, dan sebagainya, itu disebut suku 1 atau monomial. Terus kalau misalnya bentuk aljabarnya ada 3 suku seperti 2X ditambah 3Y ditambah 7 itu disebut suku 3 atau trinomial. Dan untuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial seperti 4X ditambah 9 ditambah 5X ditambah 2 atau bentuk aljabar seperti ini yang lebih dari 3 suku. Dan untuk koefisien, variabel, dan konstanta sekarang coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2X ditambah 3. Koefisien dari 2X adalah 2 dan X merupakan variabel dan 3 merupakan konstanta. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel dan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya sampai dengan Z. Kalau di contoh ini kita gunakan huruf X. Kemudian konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Untuk lebih tahu lagi apa itu suku, koefisien, variabel, dan konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Soal pertama, negatif 5X. Bentuk aljabar negatif 5X disebut suku 1 atau monomial. Dan untuk suku dari bentuk aljabar negatif 5X adalah negatif 5X. Ingat ya adik-adik, kalau sukunya bernilai negatif berarti negatifnya juga diikut sertakan ya. Kemudian, koefisien dari negatif 5X adalah negatif 5 dengan variabelnya adalah X. Dan untuk konstantanya tidak ada ya adik-adik. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu 12Y kurang 2. Kalau bentuk aljabar 12Y kurang 2 disebut suku 2 atau binomial karena suku-sukunya yaitu 12Y dan negatif 2. Kemudian koefisien dari 12Y adalah 12 dengan variabel yaitu Y. Dan konstantanya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena seperti yang sudah dijelaskan di soal sebelumnya, kalau suku yang bernilai negatif berarti negatifnya juga diikut sertakan. Sehingga konstantanya adalah negatif 2.
Sampai sini paham ya? Kalau masih kurang paham, adik-adik bisa ulang videonya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu negatif X ditambah X kuadrat ditambah 5. Bentuk aljabar ini disebut suku 3 atau trinomial, karena suku-sukunya ada 3, yaitu ada negatif X, X kuadrat, dan 5. Koefisiennya dari negatif X adalah negatif 1, dan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien 1 atau negatif 1 sudah disepakati untuk tidak perlu ditulis lagi. Misalnya seperti contoh ini. Kalau negatif X berarti koefisiennya adalah negatif 1, tapi tidak perlu ditulis negatif 1X. Dan kalau X berarti koefisiennya adalah 1, tapi tidak perlu ditulis 1X. Cukup negatif X saja atau X. Kemudian untuk variabelnya yaitu X dan X kuadrat, dan konstantannya adalah 5, karena 5 tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, yaitu 10x kuadrat kurang 2x ditambah y dikurang 1. Bentuk aljabar ini merupakan suku yang lebih dari 3 atau dinamakan polinomial, dengan suku-sukunya yaitu 2x kuadrat, negatif 2x, y, dan negatif 1. Kalau koefisiennya berarti kita lihat suku yang ada variabel y, dan angka yang ada di dalam variabel yang merupakan koefisien. Jadi untuk koefisien dari 10x kuadrat adalah 10. Koefisien dari negatif 2x adalah negatif 2, dan koefisien dari y adalah 1. Selanjutnya variabel berarti lihat hurufnya saja ya adik-adik. Jadi ada x kuadrat, x, dan y. Dan terakhir konstanta yaitu negatif 1. Jadi adik-adik harus ingat untuk koefisien dan konstanta tanda negatif itu tetap ikut sertakan. Dan kalau variabel hanya hurufnya saja yang ikut sertakan tanpa tanda negatif. Sampai sini paham kan? Wah, Jadi, ya. sebenarnya juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan, karung beras, 1 keranjang atu, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada suatu soal berikut. Dalam satu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam satu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi kalau ada 2 bola, bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian kalau ada 2 tabung, bentuk aljabarnya adalah Y ditambah Y atau sama dengan 2Y. Dan kalau ada 2 kotak, bentuk aljabarnya adalah X ditambah X atau sama dengan 2X. Nah, kalau ada 2 kotak dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 4. Kemudian kalau ada 2 kotak, 1 tabung dan 4 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X yang berarti 2 kotak ditambah Y yaitu 1 tabung dan ditambah 4 yang berarti 4 bola. Dan kalau ada 2 kotak, 3 tabung dan 6 bola, bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3Y ditambah 6. Sampai sini paham kan? Sekarang coba adik-adik lengkapi contoh soal ini. Di sini ada 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Kalau bentuk aljabarnya menjadi, nah karena ada 3 kotak, maka bentuk aljabarnya adalah 3x. Ya, X ya. Kemudian ditambah 4 4 tabung. maka bentuk aljabarnya adalah Apa? 4y. Oke. Dan ditambah dengan Berapa bola? maka bentuk aljabarnya adalah 8. Nah, ya. Bentuk aljabarnya menjadi 3x ditambah 4y ditambah 8. Nah, ngerti kan?
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Ya, kalian sudah melihat ya tayangan tentang pembelajaran mengenal bentuk aljabar. Nah, ya, jadi di situ kita banyak ya, misalnya di situ tadi kan beli buku. Bukunya itu dalam kotak, dalam dus ya. Nah, dusnya itu kan kita belum ketahuan itu ya, ada berapa sih isi dalam satu dus itu. Maka dusnya itu kita misalkan dengan variabelnya tadi ya, kita misalkan bebas sebetulnya ya variabel itu ya, dari A sampai Z, nggak mesti harus X atau Y aja ya. Nah, coba nih ya, dari penayangan video tadi nih ya, coba ibu mau bertanya, dapatkah kalian menyebutkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam aljabar? Coba, siapa yang mau coba menjawab? Siapa? Ayo. Siapa? Nesya, yuk berdiri Nesya. Nggak apa-apa, berdiri, yuk. Di unsur-unsur di aljabar ada konstanta, koefisien, dan variabel. Oh ya, apa itu variabel? Variabel itu adalah lambang yang biasanya digunakan, lambang yang biasanya adalah abjad dari A, B, C sampai Z. Ya, yang digunakan untuk apa? Untuk Ya, pemisalannya ya. Kemudian kalau koefisien apa? Koefisien. koefisien itu angka yang tidak ada variabelnya. Yang ada di Ayo. depan Apa? Apa? Ya, coba ada yang mau bisa bantu kah? Ada yang bisa bantu? Siapa? Ayo, ada yang mau pimpin? Arum? Ya, silakan Arum. koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Konstanta adalah angka yang berdiri sendiri atau tidak memiliki variabel. Ya, betul ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Nesya dan Arum ya. Ya, berarti ya kan? Ya, kalian sudah menyimak videonya dengan baik ya. Kemudian ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, yaitu yang pertama, melalui penyajian permasalahan kontekstual di dalam video, siswa mampu menjelaskan bentuk aljabar dan menyebutkan suku-suku sejenis ya. Tadi kan sudah ada ya suku-suku, itu bagian-bagiannya. Untuk yang kedua, melalui penyajian permasalahan berbasis hot, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur bentuk aljabar dengan benar. Yang ketiga, melalui aktivitas diskusi kelompok ya, siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kontekstual berbasis hot di dalam LKPD dari suatu bentuk aljabar dengan benar. Dan yang terakhir ya, melalui aktivitas diskusi kelompok dan presentasi, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aljabar dengan benar ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian berikutnya Ibu akan kita biar nggak ngantuk nih ya, kelihatannya pada ngantuk. Kita ice breaking dulu ya. Kalau Ibu menyebutkan botak, kan ketawa ya. Botak berarti kalian pegang kepala. Kalau batuk berarti kalian pegang mulut. Kalau batik berarti kalian pegang baju. Nah itu ya, jangan lihat ke depan. Semuanya lihat ke belakang. Ibu tutup dulu ya. Nanti ya. Bisa kita mulai ya? Ya. Siap ya, konsentrasi ya. Batik. Botak. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Batik. Botak. Batuk. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batik. Batuk.
botak, batik, botak. Batuk. Ya, sepertinya ya walaupun masih ada 1-2 orang ya masih belum fokus, tapi alhamdulillah semuanya sudah hampir ya. Biar semangat lagi ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke ya, udah kan udah nggak ngantuk lagi ya karena kita ini udah jam terakhir ya. Ya, berikutnya akan Ibu bagikan. Nah, nanti nih contoh dulu ya, ada suatu permasalahan ya. Ada lagi suatu permasalahan di sini ya. Soalnya Siska, udah perhatikan ya. Siska, Nuril, dan Bayu membeli oleh-oleh kue donat pada waktu acara rekreasi sekolah. Siska membeli kue donat 5 box kecil. Nuril membeli 3 box besar dan 2 box kecil. Sama-sama boxnya ya, tapi isinya besar dan kecil. Kemudian Bayu membeli 2 box besar dan 2 buah kue donat. Ya, yang akan dimakan di dalam bis. Nah, banyaknya kue donat dalam box besar dan box kecil itu belum diketahui berapa isinya, ya. Hanya yang membedakan boxnya aja ya. Bagaimanakah kalian menyatakan banyaknya kue donat yang dibeli masing-masing oleh Siska, Nuril, dan Bayu? Ya, nah kita lihat dulu. Nah, di situ. Ya, pertama Siska 5 box besar. Ya, kemudian Nuril 3 box besar dan 2 box kecil. Dan Bayu 2 box, apa tuh? 2 box besar dan 2 buah donat. Nah, coba ada yang bisa, terserah ya, boxnya mau kalian lambangkan dengan variabel apapun bebas. Misalkan box besarnya apa terserah kalian ya. Nah, coba simbol Siska. Berarti nih misal Siska. Ada yang mau coba? Sebelum Ibu ini, ada yang mau mencoba? Berarti bentuk aljabarnya bagaimana Siska? Siapa yang mau mencoba? Ayo. Dian, Siska, bagaimana? Kamu misalkan box besar apa? Ya, silakan. Siska doang. Ya, semuanya. Misalkan box besarnya apa? Ayo. Ayo. Ya. Terserah ya, bebas. Pemisalannya mah bebas. Dari A sampai Z boleh pilih apa aja. Nggak mesti X atau Y aja ya. Ya, silakan Dian. Pilih maunya apa, box besarnya apa, box kecilnya apa. Gimana? Ayo. Mencoba. Ayo coba dulu. Misalkan box besarnya kamu apa, box kecilnya apa gitu. Yo, coba, yuk. Ayo. Ya terserah. Yo, bagaimana? Ayo, ya menurut kamu bagaimana? Bebas ya. Ayo, coba kemukakan dulu pendapatmu. Coba menurut kamu bagaimana? Gimana? Bagaimana ya Dian? Nggak apa-apa, coba aja. Nggak usah takut ya kalau salah juga nanti kan di. Oh, siapa? Oh, Dinda. Ayo Dian. Ayo dong, Dian, semangat. Ayo, yuk, nggak apa-apa. Bagaimana kamu hasil? Coba menurut kamu bagaimana? Sesuai
Ya. Ayo, apa Yan? Gimana? Lima box besar itu 5 box kecil, 3 box besar dan 2 box kecil, 2 box besar dan 2 buah donat. Bebas kalian tentukan ya, box besar, box kecilnya bebas. Ya, besar apa, kecil apa. Hanya yang ditanyakan hanya bentuk aljabarnya aja. Yuk Dian, ayo. Ya, 5x tambah terus Siska dulu, sekarang Siska apa bentuknya? Siska 5x, berarti kamu memisalkan box kecilnya x, terus enggak, box besarnya apa? Box besarnya Y, ya kamu ungkapkan aja, box kecil X, box besarnya Y. Maka bagaimana Siska bentuk 5X? Terus siapa lagi? Ya, Nuril? 3Y tambah 2X. Terus si Bayu? 2Y tambah 2. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Dian ya, yang sudah berani membaca. Nggak perlu takut salah ya, nggak perlu takut salah. Namanya kita mencoba ya. Nah, kita lihat coba bagaimana. Ya, tadi simbol bebas, nggak mesti X ataupun Y ya. Simbol 5Y. Ya, tadi. Kalau di sini yang kecil dimisalkan Y, yang besar dimisalkan X. 5Y. Berarti ya, pertama itu 5Y. 5 box donat 5 box kecil ya. Kemudian 3X ditambah 2Y. 3 box besar dan 2 box kecil. Kemudian yang ketiga tadi 2X ditambah 2. Berarti 2 box besar dan 2 donat ya, kan kalau 2 donat kan sudah pasti kelihatan 2 donatnya ya, sedangkan yang di dalam box itu belum ketahuan berapa isi satu boxnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila nih misalkan nih ya, X-nya 6 untuk 2X ditambah 2 ya, berarti kan 2 dikali 6 ditambah 2. 2 kali 6 berapa? 12 tambah 2 14. Kalau X-nya 10, maka 2 kali 10 ditambah 2 berapa? 22 ya. Nah, sekarang kalau X-nya 7 berarti berapa? Kalau X-nya 7 berarti kalau 2X tambah 2 itu berapa? Berarti dari mana? 2 kali 7 14 ya, 2 kali 7 14 tambah 2 ya. Jadi ya isinya bisa berapapun tergantung nilai dari variabelnya ya. Nah, itu untuk permasalahan yang pertama. Kemudian sekarang permasalahan yang kedua ya. Ini kecil banget. Nah, Ratna nih ya, ada nama, kebetulan ada nama Ratna ya. Ratna nih, belanja nih Ratna ya. Nah, Ratna berbelanja di supermarket. Ia membeli 4 dus mie instan, 2 karung beras dan 5 pak buku tulis. Nah, ini sudah berbeda-beda ya. Kemudian tentukanlah bentuk aljabar dari barang yang dibeli Ratna. Nah, di situ asumsikan jumlah mie instan setiap dus sama. Berat
kedua karung juga sama. Jadi karungnya harus sama ya. Dus mie instannya juga harus sama ya. Kemudian banyak buku tulis setiap paknya juga sama. Maka baru kita misalkan ya. Dus, kemudian karung ya, dan pak bukunya ya. Nah, coba pertama, buatlah pemisalan sesuai masalah di atas. Sama seperti tadi. Siapa yang mau mencoba? Buat pemisalan terhadap 4 dus mie instan, 2 karung beras, dan 5 pak buku tulis. Yuk, siapa? Wildan, coba. 4 dus mie instan. Berarti pemisalannya apa, Wildan? 4 dus mie instan. Berarti dimisalkan dengan apa, Wildan? 4 apa? 4 X. X-nya sebagai apa? Sebagai variabel untuk dus mie instan ya. Nah, kemudian yang kedua, 2 karung beras. Valen apa? 2 karung beras, Valen. 2Y. Y-nya sebagai apa? Sebagai pengganti karung beras ya, benar. Kemudian untuk 5 pak buku tulis. Siapa nih? Siapa? Safira. 5 pak buku tulis. Apa Safira? 5 aja. 5 pak buku tulis. Bebas kan itu ya? Iya. Pak itu sama aja dengan satuan atau tidak? Beda. Berarti bagaimana? 5 pak buku tulis. Berarti apa? 5A. 5A boleh ya. Boleh 5A. Jadi paknya itu kan kecuali kalau 5 buku tulis. Nah, baru ya. Ada 5 pak berarti kan masih dalam paknya itu kita belum tahu isinya berapa ya. 5A. Nah, kemudian tapi karena tadi jawabnya X, Y, maka kamu harus Z ya. Jadi harus berurutan ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, tentukan bentuk aljabarnya. Tadi kan udah ketemu. Wildan bilang ini, Valen bilang ini, Safira bilang ini. Maka bentuk aljabarnya bagaimana? Siapa ya? Ratna. Ya kan sesuai namanya Ratna. Gimana Ratna? Bentuk aljabarnya tadi secara lengkap. Tadi berarti kan 4 dus mie instan, 2 karung beras, dan 5 pak buku tulis. Bentuk aljabarnya bagaimana? 5 apa? Ya, betul? Ya, betul ya, betul dulu. Kemudian yang ketiga, sebutkan koefisien, variabel, dan konstantanya ya. Nah, untuk yang pertama, koefisien dari tadi mie instan ya. Koefisien mie instan. Siapa nih? Cak, koefisien mie instan ada berapa koefisiennya? Tadi mie instan dimisalkan dengan apa tadi? X ya. Koefisiennya berapa, Cak? Berapa? Mie instan. Mie instan berapa? Berapa? 4 ya, 4X tadi kan ya. Kemudian kalau dari beras, koefisien 2 karung berasnya Cahya, berapa koefisien dari Y-nya? Koefisien dari Y berapa? 2, betul 2? Betul ya. Kemudian apa lagi tuh? Ya, koefisien dari buku tulis. Buku tulis berapa pak tadi? 5. Salsabila berapa koefisien dari buku tulisnya atau Z ya? Z berapa? 5 ya, karena ada 5 pak ya. Kemudian variabelnya apa saja?
Variabelnya apa saja Ul tadi Ul? Apa? X terus Y, apa? X, Y, Z. Tadi yang sudah disebutkan. Ayo kurang fokus nih berarti ya. Apa aja Ul? X, Y, Z ya. Tadi ya. Kemudian konstantanya ada tidak? Konstantanya apa? Tidak. Kenapa? Kenapa? Tidak ada angka yang apa? Tidak berpasangan dengan siapa? Karena belum ada yang diketahui. Ya, karena memang tidak ada angka yang ya angkanya saja ya. Nah, yang keempat, tentukan banyaknya suku. Tadi sukunya ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? 4X. Yang kedua? 2Y, Yang ketiga? 5Z. Nah, itulah suku-sukunya ya. Nah ya, jadi inilah kesimpulan dari tadi ya. Dalam aljabar itu ada variabel. Apa saja kesimpulan dari? Ada apa saja dalam aljabar? Iya, lihat. Konstanta, suku sejenis dan suku tak sejenis ya. Nah, itu ya. Nah, berikutnya Ibu akan bagikan LKPD ya untuk latihannya. Silakan kalian bekerja sama. With us. Ayo. Yuk. Silakan ya, mulai kerjakan. Ya, kasih nama. Nama, tanggal ya. Hari apa? Hari Kamis. Ayo bareng-bareng ya, kerjakan bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, silakan. Ya, terus lanjutkan. Namanya ya ditulis. Udah ditulis namanya. Pensil apa pulpen, Bu? Pulpen, nggak apa-apa. Pensil nggak apa-apa. Kelompoknya. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Udah ditulis kelompoknya? Hah? 3. Dari mana ngitungnya? Berapa? Kayak dipakai itu. Ini juga Bu. Ya. Ya, semua dikerjakan ya. Tiga deh.
disebutkan nih. Apa Baca ini? dulu apa nih? Ini apa nih? Bungkus donat gitu box. 5 box gitu. 5 box donat kecil, 5 box donat besar. 5 box kecil. Berarti ini 2 box besar dan 2 donat. 2 box kecil. Ya. Ya, jumlah barang. Berarti bagaimana jumlah barang? Apa itu barangnya? Apa? Ini soal, ini permasalahannya. Nah, apa? Berarti gambar yang pertama apa? Untuk apa itu? Siska. Siska, apa Siska? Ya, terus Nuril. Nuril bagaimana? Nah, setelah itu baru dirubah ke dalam bentuk aljabarnya. Ini dulu dirubah dulu sekalian ya. Dirubah ke dalam bentuk aljabarnya bagaimana? 5 box donat 5 box kecil donat. Nah, kamu bebas di situ ya menentukan box kecil apa, box besarnya kamu misalkan dengan apa ya. Nah, apa? Box kecil apa? Terserah, bebas. Ya, boleh. Berarti itu apa? Ya, lanjutkan ya. Yang pertama udah. Weh, keren. Semoga betul ya. Ya, berikutnya. Sudah sampai mana? sudah sampai masalah 2. Oke. Ini lanjut. Sebutkan ya, coba lihat mana. Sebutkan. Nomor suruh disebutkan nggak? Udah. Tentukan suku-sukunya. Tentukan. Ya, Berarti nggak usah disebutin, Bu. ya terserah. Baiknya bagaimana? Tulis. Jadi 4 dus. Iya kan gini. Apa? Kan malam besar. Iya. Terus jadi penulisannya itu 2 box besar. Ini kan ini soalnya beda lagi. Seharusnya tadi saya udah bilang Bu, ini soalnya malah kesini-sini. Ini udah selesai. Udah. Nah, sekarang ganti lagi. Ini. Kerjain lah. Ya, ayo bareng-bareng. Yuk. Bareng-bareng ya. Ini siapa lagi? 4 dus ini sama dengan Ya. sama dengan 4x kan? Salah sih. 4 dus minta. Berarti 4 dus sama dengan 4x. Ya. Terus saya tinggal sama dengan aja. Dipakai pemisalan dulu ya, misal 4 dus gitu kan ya, gitu. Ya. Sebagai 4x. Ya. Misal. Coba.
Baca lagi. Hmm. Hmm. Jumlah barangnya apa? Apa ya? 5 dus. Jadi 5 box. 5 box. Itu box sih. Oh, box. Sama. Beda. Mana? Udah. Suku. Hah? Suku tuh ini 4X sama 2X. Ada 3 Ya, kerjakan dulu aja. Mana sampai mana? Ini udah jauh, sudah jauh. Sampai apakah ini? Dinda, bagaimana Dinda? cantik dan imut, tapi dia nulisnya begini Bu, masa enggak ini enggak sejenis. Apis, ayo. Fatir Ibu. Fatir, Allahu Akbar. Maaf. Ini sama aja nggak sih ini? Tapi nggak usah pakai pangkat. Enggak. Tidak sejenis. Iya. Tidak sejenis. Tidak sejenis. Iran ngikutin dia. Kenapa? Kan kasih alasan ya. Sama kayak gini kan memilih Oh, begitu. di sini. Nah, penjelasannya kenapa tidak sejenis? Ya. Sejenis itu berarti bagaimana? Kalau sejenis itu berarti bagaimana? Sejenis artinya apa kalau sejenis itu? Sama. Kalau tidak sejenis berarti tidak sama. Nah, coba jelaskan dengan bahasa kalian ya. Ya. Ayo. Nanti kasih penjelasan. Yang ini berarti beda, tidak sejenis gitu. Kenapa? Gitu kan. Beda, variabelnya beda. Ya, silakan bahasa dengan bahasa kalian aja ya. Beda juga tidak sejenis. Ya, pokoknya teliti, dicek satu persatu ya. Dicek. Yang menentukan sejenis atau tidak sejenis itu apanya? Yang menentukan sejenis atau tidak sejenis itu apanya? Variabelnya, ya kan? Berarti kamu harus perhatikan teliti ya variabelnya, betul-betul diperhatikan sama apa enggak gitu ya. Nah, gitu ya, silakan lanjutkan ya. Iya, ayo. Sudah Dinda Naibila? Sudah, Ibu. Sampai manakah ini? Masih di situ? Banyak ya? Tenang. Sejenis tuh apa hurufnya ya? Sama Variabelnya. variabel. Ya. Ya, yang membedakan sejenis, tidak sejenis ya. Kasih nanti keterangannya ya. Kenapa tidak sejenis? Kenapa sejenis? Teliti ya, awas loh, teliti, betul-betul harus teliti dilihatnya ya. Coba kamu perhatikan lagi. Ini apa aja variabelnya? Oh iya, oh iya. Nah, kalau ini bagaimana nih? 4
4 B C pangkat 2 dan 7 C pangkat 2 B. Beda kan? Sama. Beda. Ayo gimana? Beda. Ayo. Kata kamu bagaimana? Kalau aku beda. Beda. Soalnya kan C pangkat 2 B. Terus? Kalau kata aku sih sama, soalnya kan ini sama-sama Iya, iya. ada B, sama-sama ada C, sama-sama ada pangkat. Hah? Ini kalau di kan ini bukan, ini kan angkanya sama semua. Tapi kan Yang menentukan sejenis dan tidak sejenis itu apanya? Variabel ya? Variabel. Cek variabel. Cek variabel. Variabelnya sama, cuma meletakkan variabelnya beda. Apakah wajib harus letaknya sama? Dia sejenis. Ya, pokoknya teliti ya. Teliti baik-baik bagaimana ya. Jadi ya, yang menentukan sejenis dan tidak sejenis itu betul-betul harus ya Sama sejenis. sama. Sekarang ini kan ada B. Di sini juga ada B. B. Sama nggak? Sama. Sama. Di sini ada C pangkat 2. Di sini ada nggak? Ada. Ada. Berarti sama nggak? Sama. Sama, hanya letaknya aja ya. Nah, itu makanya kalian betul-betul harus teliti ya. Nah, udah ya. Sekarang udah paham? Ya, silakan lanjutkan. Nah, itu ya, itu artinya sejenis. Kenapa? Mana tadi? Kenapa sih ya? Ini maksudnya suku. Itu apa, Bu? Suku. Ya, apa? Suku bagian. Ya. Bagian. Bagian Aljabar. dari Aljabar. ya. Kok Dari apa? Belajar. Bagian dari ya, apa? Bagian dari apa? dari suatu aljabar. Ya. Suatu aljabar dan suatu bilang aljabar. Nah, bentuk. Masa bilang bentuk aljabar. Nah, dari ya kan suatu Bentuk ya ya. Nah, bagaimana cara menentukan suku sejenis dan tidak sejenis? Tadi udah tahu kan ya? Sejenis, kalian bisa membedakan apa itu sejenis dan tidak sejenis? Dari apa? Variabelnya. Oh, variabelnya. Kalau sejenis bagaimana? kalau sejenis variabelnya sama, Terus kalau tidak sejenis? variabelnya berbeda. Nah, silakan ungkapkan dengan bahasamu. Sudah ini? Yo. Variabel apa nih? Variabel apa tadi? Yang dibandingkan dengan aspek yang Nah, di belakang. ya. Pokoknya menurut bahasa kalian aja ya. Menurut bahasa kalian aja, yang penting kalian paham. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, bebas. Nah, Disuruh bikin bentuknya, ini tambah lagi nggak sih? Kan ini Naruhnya di mana, Bu? iya. Kan Ini ini udah lagi. sampai sini. Terus itu dia beli lagi, tambah Siapa? lagi kali ya? Lanjutin. Yang beli lagi siapa? Ibu Rustina sama aja. Oh iya, gimana? Ini Benar Bapak. tadi goreng. Beli lagi berapa? Beli lagi 2 kotak bola dan 4 bola. Nah, berarti bagaimana? Udah. 2 kotak bola dan 4 bola. Ya, terus Udah. Yang sekarang yang B. oh ini nomor 1. Oh iya, yang B. Ya, ya. Variabel. Y. Udah. Sudah, cuma 2. Iya. Apa yang bola ini variabelnya diganti? Hah?
Bola. Bola kan itu. Benar, udah kayak gini doang. Kotak, bola, tabung, bola. Ya kan? Kotak. Berarti kamu X untuk apa? X. Untuk kotak. Kotak. Y untuk Tabung. tabung. Berarti kalau bolanya aja berarti apa? Konstanta. Iya, konstanta. Konstanta. Berarti berupa apa sih kalau konstanta itu? Huruf yang ada variabel. Huruf konstanta. angka yang Konstanta. berdiri sendiri. Nah, berarti kan kalau konstanta kan angkanya aja ya. Tuh. Nah, ya, koefisiennya apa? Jadi ini kan ada dua variabelnya, koefisien X berapa, koefisien X sama dengan gitu. Kan 4 punya siapa? 7 punya siapa? Koefisien. Ini keduanya aja kali ya? Nah ini koefisien X ini jangan nah. Sama dengan 4. Terus Y sama dengan Koefisien Y di bawahnya aja. Muat nggak muat ya? Yaudah di sini di bawah. Nah koefisien Y. 7. Mana? Udah belum? Kopinya mana, Bu? Apanya? Kopi. Kopi. Bentuk aljabar dari seluruh kopi yang Ya ini untuk masalah ini. Bentuk aljabar untuk masalah ini. Bentuknya bagaimana? Bola, ya bola. Untuk masalah bola, ya silakan. Ya dari pernyataan itu dibuat ke dalam bentuk aljabarnya. Yuk, yuk bareng-bareng. Tadi apa variabel? Masih ada ya. Bukan terakhir, ada lagi. Udah, ini udah. Ada lagi kok Bu, 1. Berbaik. Oh, ini kebalik. Kebalik. Oh, kebalik. Oh, ada. Sini, di sini. Buka. Nggak ada kukunya. ada itu enggak, Step? Ada yang buat strapless? Enggak, Bu. Buat strapless? Enggak ada. Yo, nah ya ini bagi-bagi ya. Ya nggak apa-apa. Iya diisi ini juga. Sejenis, tidak sejenis. Teliti. Perasaan tadi udah ya? Oh ya. Tidak. Kenapa tidak sejenis? Memiliki variabel yang berbeda. Nah. Memilih ya. Variabel yang berbeda. Nah, terus berikutnya. Awas, teliti ya. Teliti.
Ini apa? Sebut variabelnya apa aja di sini? BC BC dong, BC aja. dan CB. Ini apa? B apa? BC pangkat 2. Oh, ini C pangkat B. 2. C pangkat 2. C pangkat B. 2. Sama nggak? Beda. 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 Ini apa? BC. B. BC Pak. Ini C2 pangkat B. C pangkat 2 B. sama nggak? Sama. Sama nggak? Sama nggak? Sama. Iya sama ada sih. Sama. Kenapa tadi bilang beda? Karena bentuknya beda. Oh ya, posisinya ya. Makanya harus hati-hati. Teliti ya. Itu kerjakan lagi, kerjakan lagi. Nah, yuk. Nah, itu. Ya, betul. Maksudnya apa? Bentuknya kan 2J ditambah 2A. 2 keranjang jeruk dengan apa itu? Gambarnya kan Gambarnya apa? gambarnya 3 keranjang jeruk. Ya. Kan 2 keranjang apel. Tapi Persamaannya. aljabar yang ditulis di sini 2J tambah 2A. Nah, apakah bentuk aljabar itu betul? Belum, tidak tepat. Nah, berarti silakan jelaskan kan ya. Kenapa gitu kan ya. Terus betulnya yang benarnya harusnya bagaimana? Mana udah semua ini? Satu lagi. Ya. Iya. Ganti. Ganti bola. Seret aja. Nah, bola ya. Ini bola ya. Iya, Bu. Udah. Udah Dinda? Siapa namanya tadi? Fatir. Lupa melulu. Udah belum? Ya udah, nggak apa-apa bahasa menurut bahasa kamu aja. Nggak menurut bahasa kamu aja. Apa? Suku itu apa? Suku. Ada Madura. Suku. Nah, kan ada suku Sunda, Jawa gitu. Nah, berarti kan suku itu apa? Suku Jawa, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak. Berarti apa? Ada banyak. Apa? 71, 72, 73, 74. Nah, berarti apa tuh suku tuh kira-kira? Ya, jadi kan udah paham ya? Kan kita terdiri dari berbagai macam suku. Indonesia juga kan sama ya. Nah, apa tuh gambarannya? Yuk, silakan menurut bahasa kalian aja. Udah. Apa ini? 2 dan A dan B. Nah, terus 4, 7. Koefisiennya koefisien siapa itu? Jadi harus lebih spesifik lagi ya. Koefisiennya siapa? Ntar 4 punya siapa? 7 punya siapa? Kalau angkanya aja mah konstanta namanya kan. Nah, jadi perbagiannya. Jadi punya siapa? 7 itu punya siapa? Coba ya, sini. Pakai pulpen ya kamu ya. Ya, ada itu kan kortep. Ada kortep. Mana? Iya di itu dulu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Itu dipegang si. Ya, coba ya. Jadi awas. Nah, ya. Koefisien. Ya, koefisiennya siapa? Jadi satu persatu ya. Koefisien. Berarti kan tadi variabelnya apa? A dan B. Berarti koefisiennya juga punya siapa koefisiennya? Punya A dan punya B. Berarti kan apa? Koefisien.
koefisien B-nya apa? Nah, yang A apa aja koefisien A-nya? Ya, berarti dan. Ya, coba lanjut. Udah semua ini. Iya, udah. Berarti maju nanti ya. Siapa? Ya siapa? Dian. Enggak, kan aku tadi udah jawab. Aku yang ngomong ya. Ya, nanti siapkan siapa yang presentasi ke depan ya. Hah? Belum selesai ya? Selesaikan. Ini bentuk kayak gini nggak, Bu? Yang atau dijabarin dulu? Yang A. Jabarin dulu tuh. Oh, ya. Ya udah kosong dong karena ini kok jadi kopi? Enggak. Nah, gula. Empat kotak berarti ini kan tabung sama kotak. Ini bola. Nah. Variabelnya ya. Bentuk dari jumlah seluruh kopi. Berarti ini ada variabel kan kotak bola pakai K aja ya. KB. Satu nggak boleh dua. Harus satu. K. Terus Kalau dua berarti ada dua bendanya. 7L. Kalau ada pangkatnya barangnya gimana, Bu? Iya, ada pangkatnya. Ya itu mah udah jadi kan, bentuk yang udah jadi. GHJKL. L kan 7L. Kalau 3 bola berarti konstanta. 3 bola iya konstanta. 3 dan 2 bentar. Ini dia apa ini? Bu Rusti ini. Bu Rusti membelinya. Ya sok, terus gimana? 7L tambah 3. Terus Membeli lagi. Dan beli lagi. tambah 4 kotak jadi 6K Beli lagi berapa? 2 kotak. Oh ya, tulis dulu belinya. Belinya tulis lagi belinya. Nah. Ditambah berapa ini? Udah? Udah, ya. Udah selesai nih? Udah selesai? Udah selesai? Awas teliti ya. Awas teliti nih. B. Tuh, lihat masing-masing variabelnya ya. Menurutmu sama atau tidak? Ini variabelnya apa ini? Variabelnya apa di sini? Sini? Sama enggak? Berarti sama enggak? Itu ya, itu kan kenapa bedanya apa? Cuma letaknya aja dibedain. Itu untuk mengecoh aja ya. Makanya harus teliti. Udah, ayo, udah belum? Terakhir, Bu. Yuk kerjakan. Namanya siapa? Semuanya. Muat. Nah, bagian aja, Bu. Ayo udah belum? Belum semua. Maju ya, berarti duluan. Dinda. Bu, yang maju nanti kan dihitung suku kan? Ya iya. Ditulisnya gini, suku 1, suku 2 atau berapa? Kan ini suruh itu kan, tentukan banyak suku, banyaknya doang. Itu kan ada 4. Ada berapa 4 suku. sukunya? Nggak usah disebutin kan sukunya berapa? Enggak apa-apa. Yang maju nanti kan. Hah? Yang maju Karisa. Wah. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Baca doang. Udah selesai semua? Masih banyak kah? 2 lagi. Ibu, kalau misalnya kayak gini itu ini yang ditulis 3 atau 4 dulu? Ini kan sama-sama konstanta. Iya dong. Yang udah selesai mana? Berarti yang ininya dulu ya, Bu. Yang ininya dulu baru ditambahin yang ini. Sukunya ada 3. Ini jawaban. Ya, tulis. Ada nomor 2.
Udah. Nomor 3 si Zahid ya. Kata suatu bentuk aljabar yang memiliki 2f lebih koefisien 2 dan Dia Bikin cerita, Bu. mana? Nomor 3 bikin cerita. Cerita. Hah? Mana? Buatlah, iya. Bikin kalimat cerita. Ayo, bikin kalimatnya. Nomor, udah semua. Next. Belum dengan nomor 3, Bu. Oh ya, nomor 3 dibikin kalimatnya ya. Ini udah nomor 3 apa, Pak? yang mana? Terakhir. Yang kedua. Bukan. Oh ya. Ya lanjut. Belum itu terakhir. Kenapa sejenis? Kan sama jawabannya kan? Udah? Siapa? Cina membeli lagi 2. Tambah lagi disambungin lagi. Hah? Ini disambungin lagi 2 menit. Iya. Terus diapain? Berarti membeli lagi. Berarti diapain kalau membeli lagi? Sok. Yo, ayo. Dua kotak bola dan 4 bola. Udah semua? Oh ini. Dah. Ini mah nomor 1 dong. Bukan ya. Udah semua ya? Berarti sudah semua kah? Udah belum? Belum. Kalau bahan 13 maksudnya kan suruh buat cerita kan. Ini mesti suruh buat min. Iya, min 13 tuh kira-kira kalau min itu Ngutang. ya terserah kan, bisa ngutang, bisa apa lagi? Minjem. Minjem. Utang sama minjem sama. Ya iya kan nilainya negatif. Oh dibagi. Ya benar dia ngutang atau selain ngutang apa? Selain ngutang apa? Selain utang, undang ya diberikan kan, dan terserah ya. Jadi itu berupa, kalau ini kan angkanya aja ya kan. Nah ini apa? Koefisiennya 2, konstantanya negatif 13. Nah kira-kira apa soalnya? Itu kan 2 amin 13. Ya, nah tapi pakai kalimat. Ya itu memiliki ceritanya tuh gimana? Yang benda memiliki Ya. 2. Apa sih? 2 Mobil. 2 kotak 2 telur aja, 2 telur. Boleh bebas 2 dus. 2 kotak telur. Ya, terus Bagikannya kepada 13 siswa. bukan membagi, bagi mah dibagi. Memberikan. Nah, ya boleh. Ya, nanti dulu presentasi dulu ya. Iya udah siap, lanjutkan, selesaikan. Nah, siapa ini? Iya, siapa maksudnya yang maju? Ya, berarti kita udah semua presentasikan dulu. Ya, kita presentasikan dulu.
hasil kelompoknya, hasil kerja kelompoknya untuk yang masalah. Coba sebentar. Ya untuk yang tabel dulu ya, untuk yang tabel dulu. Kelompok berapa yang tabel? Siapa? Nesya? Nesya? Hah? Ya tabel. Tabel yang masalah lanjutan dulu. Masalah lanjutan. Yo Nesya. Ini dulu. Lanjutan. Yang lanjutan. Coba dilihat yang lanjutan. Yang lanjutan. Yang sejenis tabel. Ya, yang tabel. Ya, silakan Nesya. Nah, yaudah. Nah, untuk yang berarti langsung ke nomor 4 ya. Langsung ke nomor 4. Kalau nomor 1, 2, 3 itu kan contohnya ya. Ya, coba nomor 4 Nesya. Ada suku 2 PR dan 5 QR. Ya. Jenis sukunya tidak sejenis. Alasannya karena variabelnya berbeda pada setiap sukunya, yaitu PR dan QR. Yang kelima, ada suku 4B C kuadrat dan 7C kuadrat B. Jenis sukunya adalah tidak sejenis karena variabel dan pangkat variabel tiap suku berbeda, yaitu BC kuadrat dan 7C kuadrat B. Yang keenam, ada suku 3X kuadrat Y dan 5XY kuadrat. Jenis sukunya adalah tidak sejenis karena variabel dan pangkat variabel berbeda. Yang ketujuh, ada suku 6 ABC dan 9 BCA. Jenis sukunya tidak sejenis karena variabel suku 1 dan suku 2 berbeda. Ya. Terus? Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya, variabel adalah lambang yang digunakan untuk pemisalan. Variabel adalah huruf yang bisa berupa A, B, C sampai dengan Z. Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Konstanta adalah angka yang tidak memiliki variabel atau berdiri sendiri. Suku adalah bagian dari suatu bentuk aljabar. Cara menentukan suku sejenis dan tidak sejenis yaitu dengan melihat variabelnya. Jika variabel berbeda, berarti suku tak sejenis. Jika variabel sama, berarti suku sejenis. Ya, coba bacakan lagi tadi yang nomor 5. Nomor 5 sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis. Yang lain bagaimana? Nomor 5 sejenis atau tidak sejenis? Sejenis atau tidak? Sejenis. Ada yang sejenis, ada yang tidak. Coba kita koreksi ya. 4. Coba sebutkan Nesya. 4BC kuadrat dan 7C kuadrat B. Variabelnya apa aja tuh? B dan C aja. C pangkat 2. Sama nggak antara yang pertama dengan yang kedua? Sama nggak? Sama nggak? Variabelnya sama nggak? Sama. Kenapa beda? Nggak teliti ya, hanya digeser posisinya aja ya. Yang pertama B-nya di depan, yang kedua B-nya di belakang, hanya ditukar ya. Makanya betul-betul harus teliti ya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Nesya ya. Berikutnya untuk yang masalah 3. Siapa yang mau? Dinda. Ayo siapa? Masalah 3. Siapa yang mau mencoba masalah 3? Nggak apa-apa, nggak tampilkan aja dulu. Siapa?
Kamu, yuk. Ayo Aul. Ayo maju. Yuk Aul. Aulia. Masalah 3. Masa disebutin soalnya juga. Ya, Dari gambar yang boleh. disajikan di atas diperoleh persamaan bentuk aljabarnya yaitu 2J tambah 2A. Ya. Apakah bentuk aljabar tersebut tepat atau belum? Berikut Ya. alasannya. Gambarnya apa itu? Gambarnya ada tiga Tiga apa? Keranjang. keranjang jeruk Nah, terus? dan 2 keranjang apel. Nah, Jadi jawabannya belum tepat kenapa? Karena di gambar terdapat 3 keranjang jeruk dan 2 keranjang apel. Aljabar yang tepat dari gambar di atas seharusnya adalah 3 jeruk, 3J tambah 2A. Oke, ya, betul? Ya, betul ya. Jadi bentuk aljabar yang sudah disediakan itu tidak tepat, ya, ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Aulia. Ya, berikutnya untuk masalah yang ke berapa yang belum? Kedua ya? Masalah 2. Masalah 2 siapa? Masalah 2. Arum. Masalah 2 Arum. Ya. Tina membeli 4 kotak bola, 7 tabung bola, dan 3 bola dari toko grosir untuk kebutuhan tokonya. Melihat permintaan bola yang banyak dari pembeli, Bu Rustina membeli lagi 2 kotak bola dan 4 bola. Tentukan bentuk aljabar dari jumlah seluruh bola yang dibeli Bu Rustina. 4 kotak bola diibaratkan dengan 4K dan 7 tabung bola diibaratkan dengan 7L. 4K ditambah 7L ditambah 3 bola dari toko grosir, konstantanya yaitu 3. Jadi 4K tambah 7L ditambah 3. Ditambah lagi Bu Rustina membeli 2 kotak bola dan 4 bola. Jadi 4K tambah 7L ditambah 3 ditambah lagi 2K tambah 4 sama dengan 4K tambah 2K tambah 7L tambah 3 tambah 4 sama dengan 6K ditambah 7L ditambah 7. Variabel sama dengan K dan L. Koefisiennya sama dengan 6 dan 7. Konstantanya 7. Sukunya ada 3. Udah. Itu nomor 1. Iya, nomor 1. Nomor 1 ya tadi, nomor 1. Nah, tadi ulangi lagi untuk koefisien apa tadi koefisiennya? Koefisiennya 6 dan 7. 6 punya siapa? Punya K. 6 punya K. 7 punya L. L. Berarti nanti ya koefisiennya itu harus lebih spesifik. Koefisiennya siapa? 6. Berarti koefisien apa? 6? K. Koefisien K, gitu kan? Sama dengan 6. Terus satunya? Koefisien ya, sebutkan. Koefisien L adalah 7. Nah, jadi harus seperti itu ya. Ya, terus ya ini nomor 1 ya udah. Tepuk tangan dulu untuk Arum. Nomor 2. Nomor 2. Ya, nomor 2. Ya, nomor 2. Ya, siapa ini? Siapa namanya? Ratna. Maaf ya. Lupa namanya. Nomor 2. Ya, nomor 2. Tentukan suku-suku sejenis pada suku-suku banyak 8A kuadrat dikurang 3A dikurang 2A kuadrat ditambah 5A lalu dikurang 10. Ya. Suku sejenisnya adalah 8A kuadrat dan min 2A kuadrat. Lalu ada min 3A dan 5A. Udah, ada lagi? Ada. Berarti yang negatif 10 nggak ada karena nggak ada temennya ya. Makanya dia bukan suku sejenis. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Ratna. Nomor 3 ya. Nomor 3, yo siapa? Nomor 3. Nomor 3 Dinda. Ayo Din. Nomor 3 Din.
Siapa? Oh, Kaira. Yo, nomor 3. Buatlah suatu bentuk aljabar yang memiliki koefisien 2 dan konstanta min 13. Buat suatu cerita yang hasilnya adalah bentuk aljabar tersebut. Ya. Jawabannya, Fatir membeli 2 kotak bola, lalu ia memberi 13 bola kepada Fahri, temannya. Bentuk aljabarnya 2x kurang 13. Ya, betul? 2x dikurang 13 ya. Fatir membeli 2 apa tadi? 2 kotak bola. 2 kotak bola dan memberikan ke temannya 13 kan untuk konstanta negatif 13 ya. Tadi koefisiennya 2 kotak bola itu ya. Ya, betul ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Kaira. Silakan kembalikan baknya. Ya, alhamdulillah ya, sudah semua ya? Ada yang belum? Ada. Yang mana? Udah semua ya, udah. Kalau untuk soalnya udah selesai semua ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah kita lalui ya. Ya. Nanti ya, nah kita buat kesimpulan dulu ya. Nah, dari semua yang sudah kita pelajari hari ini ya, coba kalian simpulkan ya, apa saja yang ada atau yang terkait dengan materi hari ini. Siapa? Ya, simpulkan. Nih, Arum aja, Arum. Kesimpulan untuk materi yang terkait hari ini apa saja, Arum? Bentuk aljabar ada koefisien. Berdiri, Rum. Ya, apa? Biar teman-temannya tahu. Apa? Bentuk aljabar ada koefisien, variabel, konstanta, dan suku. Sejenis dan suku tidak sejenis. Nah ya, sukunya ada 2 macam ya. Suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis itu berarti bagaimana? Apa itu suku sejenis? Kenapa dikatakan sejenis? Kenapa dikatakan sejenis? Karena memiliki variabel yang sama. Ya, karena memiliki variabel yang sama. Kalau tidak sejenis kenapa? Berarti? Karena tidak memiliki. Ya, karena tidak. Ya, memiliki variabelnya yang tidak sama. Nah ya, itu kesimpulan dari materi hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ya, masih tetap semangat ya? Oke, ya. Harus ya. Ya. Karena belnya juga sudah berbunyi ya, maka kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Silakan Hanum lanjutkan. Harum ya, maaf. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan ya kita besok masih bisa ketemu kembali ya. Silakan. Ya, silakan langsung pulang ke rumah masing-masing ya. Yuk. Simpan ya. Baik, lari baik.